Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini kalau Anda lihat saya memakai baju bernuansa merah. Kebetulan ini adalah jersey kesebelasan Spanyol yang baru-baru ini, pagi ini, mengalahkan Belgia sehingga dia maju ke babak semifinal melawan Prancis. Seru nih. Nah, ini sekaligus menandakan ini adalah konten yang hot. Baju merah menandakan berita hot. Biasa kan? Oke. Apa itu? Nah, ini dia. Mengenai Jampitsus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu Pak Febri Ardiansyah, akhirnya mengundurkan diri. Ya, ini adalah sesuatu yang hot. Oke, langsung saja ya. Kita flashback sedikit ya. Pada tanggal 9 Juli ya, 2 hari lalu ya, berita-berita di media massa dan media sosial dipenuhi oleh liputan tentang penggeledahan di sejumlah tempat. Katanya di 12 titik sih ya, tapi nggak detail di mana aja titiknya. Ada di kafe, ada di kafe, ada di money changer, ada di sebuah rumah di Sentul. Nah, di situ, di rumah yang di Sentul, ditemukan sebuah brankas yang berisi emas 74 kilogram. Gila, lebih berat dari emas Monas itu, ya. Dan uang 476 miliar. Nah, orang bertanya-tanya karena desas-desusnya waktu itu adalah rumah milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Aduh. Tapi kan belum terkonfirmasi ya. Oke. Aduh. Leher saya gatal nih kalau bahas berita hot. Nah, kemudian kemarin Jampitsus di press conference-nya mengakui bahwa rumah di Sentul yang TKP ada brankas isi 74 kg emas itu adalah miliknya. Dia terang-terangan loh. Iya, itu rumahnya Jampitsus katanya. Waduh, keren. Selain mengakui rumahnya itu yang di Sentul yang digeledah polisi, maksud saya, dia bilang juga soal uang yang ada di brankas itu ada pemiliknya. Tapi dia nggak sebut siapa pemiliknya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kan di press conference-nya ya, di gedung Bundar itu ya dia bilang memang itu rumah yang di Sentul itu rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama ya. Sudah dimiliki sejak lama. Catat nih, dia bilang memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Nah, kemudian Jampitsus juga memastikan asal-usul uang 476 miliar dan emas 74 kilogram di rumahnya bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Dari mana itu gitu ya. Nah, ini ada cuitan dari Partai Sosmed ya di X yang dulu namanya Twitter. Loud and clear katanya ya. Jampitsus Febri Ardiansyah mengakui rumah Sentul tempat penyimpanan berkas berisi emas 74 kg dan uang falas ya. Di sini sih tulisnya 282 miliar ya. Oh iya ya, falasnya 282,4 miliar adalah miliknya.
Ya, saya sih nggak dengar ya waktu dia bilang miliknya. Yang dia bilang adalah ada pemiliknya dan bisa dipertanggungjawabkannya. Nah, Partai Sosmed bertanya nih, apa bisnis sampingannya sebagai PNS sampai pede banget merasa bisa mempertanggungjawabkan harta sebanyak itu di rumahnya. Waduh, keras juga nih ya. Nah, ternyata rumah Sentul ini yang milik Jampitsus Febri ini ternyata tak tercantum di LHKPN. LHKPN tidak tercantum. Nah, aduh, ini heboh juga nih ya. Jadi rumah yang di Sentul itu yang digeledah oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidikor dari Polri, diakui sebagai milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Namun, aset tersebut, rumah maksudnya, tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang LHKPN tadi, ya, yang disampaikan Febri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi begini Bapak Ibu, pejabat tinggi, apalagi sebagai Jaksa Agung Muda, itu harus menyampaikan laporan, setahu saya diupdate setiap tahun ya, laporan harta kekayaannya. Dia punya motor kah, punya mobil kah, punya rumah kah, punya tanah dan segala macam. Punya tabungan kah harus dilaporkan. Ternyata rumah itu tidak ada di dalam laporan itu. Nah, kemudian muncul isu bahwa Pak Prabowo meminta Febri itu untuk mundur. Nah, di dalam press conference itu di Gedung Bundar, Pak Febri sebagai Jampitsus menjawab isu soal mundur ketika ditanya oleh wartawan. Dia bilang, loh saya masih terima perintah tuh tangani perkara. Atau dengan kata lain, dia nggak mundur, ya kan? Nah, kemudian dia bantah juga kan selain itu bahwa dia mundur dari jabatan Jampitsus. Nggak benar tuh. Intinya ya jangan percaya gitu-gitulah katanya, oke? Nah, menariknya, Partai Sosmed mencuit lagi mengenai Jampitsus. Ini dia memperlihatkan pendapat seorang politisi PDIP yang memuji Jampitsus Febri, yang dikatakan Jampitsus Febri bukan patut tapi layak jadi Jaksa Agung. Wih, mantap ya. Nah, kemudian di Polda Metro, di mana ada 3 orang saksi yang dibawa dan sejumlah barang bukti yang dibawa ke Polda Metro. Ternyata kita lihat lagi nih, yang katanya disambangi oleh sejumlah tentara katanya ya. Nah, itu ada karangan bunga, nggak tahu sih di sini nggak ditulis dari siapa ya. Karangan bunganya bilang Presiden Prabowo bersama Polri. Wah, ternyata ada atensi dari Pak Presiden. Nah, oleh karena itu, kemarin juga Kompas menurunkan berita tentang apa respon Istana soal penggeledahan Polri dan penjagaan TNI di rumah Jampitsus. Karena kita tahu 2 hari sebelumnya ketika Polri menggeledah beberapa titik itu, rumahnya Febri yang di Jakarta dijaga oleh TNI. Ketika ditanya, Kejagung bilang betul dijaga karena itu permintaan dari Kejaksaan Agung memang untuk pengamanan dan segala macam. Tapi nggak tahu pengamanan apa gitu ya. Tapi justru yang digeledah rumahnya Febri yang di Sentul. Nah, respon istana biasalah formalitas. Artinya intinya ya yuk kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Formalitas saja, ya kan. Nah, tadi yang saya sebutkan, Polda Metro Jaya disambangi oleh sejumlah prajurit dan juga 2 brigjen. Ini memancing komentar banyak juga nih. Ini media massa juga memuatnya nih, Warta Kota. IPW, Indonesian Police Watch, minta Panglima TNI usut dugaan keterlibatan 2 brigjen saat prajurit geruduk Polda Metro Jaya.
Nah, di sini beritanya bilang IPW mengecam dugaan intervensi puluhan oknum TNI di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang disebut hendak mengambil saksi dan barang bukti perkara korupsi. Padahal ini juga disangkal nih oleh pihak TNI. Nah, oleh karena ini nih harus ada pernyataan resmi nih. IPW menilai tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice dan mendesak Panglima TNI serta POM TNI mengusut oknum yang terlibat. Ya. Sebelumnya penyidik dalam hal ini Polri menggeledah sejumlah lokasi dan menyita uang berbagai mata uang asing, emas batangan serta dokumen terkait dugaan korupsi dan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Wish. Nah, kemudian di dalam konferensi persnya kemarin, Polda Metro Jaya kembali menegaskan bahwa pemberantasan kasus korupsi khususnya yang ini jadi atensi Presiden. Sepertinya ini adalah arahan Presiden. Karena ini resiko ya, menggeledah rumah pejabat tinggi dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jampitsus ya. Dan ini juga bisa dilihat sebagai bentrokan antara coklat muda lawan coklat tua katanya ya. Istilahnya kalau dulu cicak lawan buaya, ya nggak cocok juga sih ya kalau cicak lawan buaya ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam konferensi pers itu polisi memajang tumpukan emas dan uang dolar hasil geledah 3 kasus korupsi. Ada 3 kasus korupsi katanya ya. Nah, di sini kasusnya apa aja? Korupsi batu bara di PLN, itulah yang menyebabkan PLN blackout di beberapa tempat. Padahal Pak Bahlil bilang nggak ada masalah tuh sama pasokan batu bara. Ternyata ada kasus korupsi pengadaan batu bara di PLN. Astaga, ini menarik nih. Yang saya dengar juga dan sudah diberitakan, pejabat-pejabat di ESDM yang dibawa Pak Bahlil juga akan diperiksa. Oke. Kemudian juga kasus korupsi Asabri dan uang Krakatau Steel ya. Waduh. Jadi ada tumpukan emas batangan, gepokan duit mulai rupiah, dolar Amerika Serikat hingga dolar Singapura dipajang di ruang konferensi pers. Woi. Nah, berikut hasil penggeledahannya katanya ya di beberapa lokasi berdasarkan keterangan dari Kortas Tipikor Polri. Nah, hasil penggeledahan di Cafe The Clan Cipete, ada dokumen, handphone, Singapura dolar 3.130.000 dalam bentuk pecahan 100 dolar Singapura. Kemudian ada dolar Amerika sebanyak 889.965 dolar. Dan rupiah 259 juta. 259.159.000. Dan kalau dikonversi semuanya jadi 60 miliar. Lumayan itu 60 miliar. Oke. Kemudian hasil penggeledahan di Money Changer Cipete ada 71 item barang bukti. 16 uang asing dikonversi ke rupiah total sekitar 7,2 miliar. Kemudian hasil penggeledahan di rumah mewah Sentul yang sudah diakui oleh Jampitsus sebagai rumahnya, ada 74 kg emas batangan, ada uang Amerika dolar sebanyak 4.767.300, Singapura dolar 14.083.800 Singapura dolar. Rupiah ya kecil amat, cuma 100 juta. Ada dokumen, ada handphone, dan sejumlah foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan brankas. Polisi kemudian mengkonversi seluruh uang tunai tersebut dalam bentuk rupiah, totalnya 476 miliar. Nah, ini besar ini. Nah, akhirnya puncak dari semua itu, walaupun kemarin Pak Febri Jampitsus ini membantah bahwa dia mundur, akhirnya pada Sabtu dini hari. Ini beritanya nih Detik News nih jam 3 pagi nih. Ini saya lagi nonton Spanyol lawan Belgia nih, yang akhirnya menang Spanyol.
Ternyata keluar berita Febri Adriansyah mundur dari Jampitsus. Walaupun kemarin pagi dia bantah. Nah, di sini katanya Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas lembaga. Ya, nah ini beritanya nih ya, Sabtu dini hari ini Sabtu, ya pasti dini hari lah. Pak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna Sabtu hari ini. Jadi Kejaksaan Agung katanya menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tetap berjalan dengan normal sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang bergulir. Ya. Dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Mantap. Yang menjadi perbincangan sekarang ini adalah begini loh Bapak Ibu. Ketika sebuah kasus hukum ditangani oleh kepolisian seperti Roy Suryo dan Tifa misalnya, maka ada penyelidikan, kemudian penyidikan, dan ketika penyidikan itu berlangsung, ada berkas yang akan diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti dan dinyatakan P21 alias lengkap. Nah, ini Profesor Kiki yang juga penasehat Kapolri kalau nggak salah ya, yang juga guru besar di universitas mana gitu ya. Dia bilang, ini sulit ini katanya. Sulit nih katanya. Kenapa? Nah, kalau polisinya membuat penyidikan dan memberikan berkasnya kepada kejaksaan untuk dinyatakan lengkap alias P21, ini kan jadi agak sedikit sulit ya. Karena ada kemungkinan, ini walaupun nggak disebut ya, tapi saya ngerti sih, bagaimana mungkin kejaksaan bilang, ya ini sudah benar, lengkap. Ya sidang itu misalnya Pak Febri misalnya gitu ya, walaupun nggak disebut di diskusi itu. Tapi arahnya ke sana. Ya kan? Tapi kalau kejaksaan sendiri yang menangkap seseorang yang diduga melakukan kejahatan korupsi seperti Pak Dadan, ketua MBG itulah, ketua BGN, Badan Gizi Nasional, itu nggak perlu lagi P21, langsung aja ditahan, nanti diproses gitu ya. Tapi kalau polisi harus melalui kejaksaan dulu untuk dinyatakan dokumennya P21 alias lengkap. Nah ini agak sulit nih. Anda ngerti kan maksud saya? Ya, ini benar-benar kasus yang sulit. Tapi apapun pandangan Anda terhadap Pak Prabowo sebagai presiden yang sekarang, yang juga orang masing menyalahkan, nah ini nih Prabowo nih nggak becus nih. Justru Anda harus angkat topi sama Pak Prabowo. Ya, dia sudah membuktikan, memberhentikan orang yang dikasih bintang sama dia, yaitu Pak Dadan, sebagai ketua BGN dipecat. 2 wakilnya yang juga, ya harus saya sebut nih ya, mantan lah ya, jenderal yang juga sahabatnya juga dipecat. Dan ini Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ya, pejabat tinggi ini ya. Tetap itu Pak Prabowo bilang ini atensi saya. Wah, berarti benar kalau Pak Prabowo itu nggak pandang bulu dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, tapi kalau Anda masih nggak sepakat, ya silakan saja.
Tapi saya melihat ini adalah bentuk komitmen Pak Presiden untuk memberantas korupsinya. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.